Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah, para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah karena pada malam ini kembali kita diizinkan Allah untuk dapat melaksanakan kajian yang mana sampai pada kesempatan yang sekarang ini kita masih akan membaca isi surat Al-Isra yang mungkin memang pada kesempatan kali ini kita mulai sampai kepada penghujung daripada isi surat Al-Isra ini. Nah, para hadirin, jika kita coba untuk menelaah surat ini dengan cara kita mencoba mencari tema-tema yang ditampilkan, kita lihat bahwasanya sejak awal surat ini sudah berbicara tentang hal-hal yang sifatnya gaib. Kegaiban yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu kepada Rasulullah. Di awal-awal surat Allah sudah menjelaskan tentang perjalanan Isra Rasul, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di mana di dalam ayat itu juga dijelaskan, diterangkan bahwasanya salah satu tujuan daripada perjalanan malam itu Isra itu, adalah Allah hendak memperlihatkan kepada Rasulullah itu tentang kekuasaannya, tentang ayat-ayatnya yang tidak diperlihatkan Allah kepada manusia-manusia yang lain. Nah, sehingganya kita tahu bahwasanya Rasulullah itu mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Dari beberapa hadis atau riwayat yang kita baca, ternyata perjalanan itu adalah perjalanan ke Sidratul Muntaha, di mana dalam perjalanan itu Rasul melihat bagaimana cara-cara salat yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Dan ini tentunya kisah ini secara teknis tidak perlu kita bahas. Cukup kita mengetahui bahwasanya Allah memperlihatkan kepada Rasul bagaimanakah sebenarnya cara-cara salat yang sebenarnya, yang telah dilakukan oleh para rasul-rasul terdahulu. Sehingga dari sisi kaifiat salat atau cara-cara pelaksanaan salat, sebagaimana yang kita dapatkan dalam hadis, kita jadi mengetahui bahwasanya risalah salat ini sebenarnya satu, risalah yang juga ditetapkan Allah sejak zaman Ibrahim, sampai kepada nabi-nabi selanjutnya. Mereka melaksanakan cara salat yang sama. Nah, ini yang kita dapatkan dalam hadis tentang cara salat. Sementara pada zaman Nabi, zaman Rasul dulu, cara salat orang itu udah jauh daripada cara salat yang dikerjakan yang seharusnya. Nah, kalau sekiranya turun ketentuan salat di masa itu dan pelaksanaannya itu diserahkan kepada Rasul sebagai manusia tanpa memperoleh bimbingan dari Allah, mungkin cara-cara salat kita pun juga akan meniru cara-cara salat di masa itu, yang kemudian kita ketahui cara salat itu keliru, Jadi karena terjadi distorsi dalam risalah salat itu, maka Allah pun kemudian memi'rajkan Rasul supaya Rasul mengetahui bagaimana cara salat yang sebenarnya. Jadi kalau kita ditanya kenapa kita salat itu dengan cara berdiri membaca ayat itu bersedekap, bukankah tidak ada dalam Al-Quran bersedekap? Kenapa rukuk dan sujud itu begitu? Kenapa harus ada duduk tahiyat awal, tahiyat akhir, duduk istirasi namanya,
Kenapa begitu? Kok aneh-aneh caranya? Nah, ini kan bukan satu ruang yang boleh diperdebatkan. Cukuplah bagi kita untuk mempercayai keterangan dari Rasul, ya. Beliau telah melihat cara salat itu, ya, ketika beliau, ya, melakukan Isra dan Mi'raj itu. Nah, para hadirin, sejak awal daripada surat ini sudah berbicara tentang salat di awal-awalnya, ya. Berbicara tentang kegaiban itu di awal-awalnya. Kemudian dikaitkanlah persoalan itu dengan tentang kitab yang menjadi petunjuk bagi Bani Israel, ya, agar Bani Israel itu tidak menjadi orang-orang musyrik, ya. Lalu Allah juga menceritakan kepada kita tentang bagaimana kitab itu pun kemudian tidak dipakai oleh Bani Israel sebagai petunjuk. Akibatnya mereka hanya menjadi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Lalu diterangkan kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, yang hanya akan dibaca oleh orang-orang yang mantap, ya, orang-orang yang mantap berpetunjuk, ya. Kemudian juga dijelaskan tentang bagaimana perbuatan-perbuatan manusia ini, ya, nanti seolah-olah seperti sesuatu yang menjadi kalung bagi dia, tidak bisa dia lepaskan, ya. Artinya perbuatan-perbuatan manusia itu akan lengket terus mengikuti manusia, ya. Seolah-olah dia adalah semacam apa itu? Semacam rekaman kejadian, ya, yang tidak bisa dia lepaskan. Nah, kita juga makanya mengetahui bahwasanya apa yang dimaksud pengampunan Allah dengan bahasa Al-Quran itu adalah Allah tidak melihat apa yang jelek-jelek tadi itu. Artinya kami hapuskan, kami tidak tidak diperhitungkan oleh Allah, ya. Nah, untuk itu diterangkan supaya kita membaca kitab kita, ya, agar kenapa? Karena nanti kita juga akan melihat gambaran perjalanan kita itu, lalu membandingkannya dengan kitab yang telah diturunkan Allah kepada kita. Disuruhnya oleh Al-Quran kita untuk menilai perbuatan kita berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, ya. Lalu juga diterangkan tentang jangankan kita, maksudnya jangankan manusia biasa, ya, Rasul saja ternyata juga masih tersirat bagi beliau cara-cara yang keliru di dalam melaksanakan wahyu, atau kurang kuat di dalam mengambil wahyu. Ini diterangkan Allah di dalam surat ini pada ayat yang ke-73, bahwasanya Rasul itu hampir-hampir saja menggunakan akalnya, ya, di dalam menghadapi situasi-situasi yang pada saat situasi itu ada, Allah menurunkan wahyu. Artinya Rasul hampir tidak mengambil wahyu, tapi menggunakan apa? Menggunakan akalnya, pemikirannya. Nah, pada akhirnya Allah menegur perbuatan tersebut, ya, sambil mengingatkan bahwasanya hampir saja. Kenapa? Ya, sekiranya tidak ada pertahanan terakhir yang ada dalam diri Rasul, mungkin beliau sudah, ya, melaksanakan apa yang menjadi keinginan daripada pemikirannya. Padahal ada wahyu. Lalu ditegur kalau sampai beliau mengerjakan perbuatan itu bukan berdasarkan wahyu, ya, maka Allah mengancam akan melipat gandakan siksa. Lalu diterangkanlah kepada kita tentang keistiqomahan seseorang itu, ya, terhadap apa yang telah diterangkan Al-Quran. Kita boleh jadi mengerti, ya, dengan maksud-maksud satu ayat ketika kita bahas secara seksama dalam satu kajian, kita menjadi tahu, oh ternyata maunya Allah itu begini, ya. Itu mungkin bisa kita sampai ke sana. Tetapi alangkah sulitnya bagi diri ini untuk tetap terikat dengan wahyu tersebut. Dari kasus di mana Rasul hampir terpaling itu, ya, Al-Quran kemudian memberi pengarahan kepada Rasul, ya, untuk mengingatkan tentang tertancapnya beliau dengan kuat, ya, sehingga beliau masih dapat selamat. Itu tidak lain karena apa? Ya, karena metode Allah yang sebelumnya. Apa itu? Salat malam, ya. Jadi salat malam itu menancapkan diri seseorang agar untuk selanjutnya mereka menjadi orang-orang yang komitmen dengan wahyu, ya.
Lalu diterangkan oleh Al-Quran oleh surat itu bahwasanya dikait-kaitkan itu dengan salat, ya, supaya kita aqimis salata li dzuluki samsi ila khosakil lail. Nah, wa Qur'an al-fajri, innal Qur'an al-fajri kana mashudan. Nah, keterkaitan antara salat dengan Al-Quran, ya, ini memberikan kepada kita satu pengarahan, satu petunjuk, ya, betapa eratnya hubungan antara salat itu dengan pelaksanaan Al-Quran. Ya. Kenapa kita mesti salat sebaik-baiknya? Dikarenakan kita hendak melaksanakan Al-Quran. Ya. Jiwa kita, pikiran kita, ya, tidak akan mau dibawa kepada Al-Quran untuk menyerah kepada ayat, sekiranya kita tidak menjadi orang-orang yang mantap di dalam salat. Maka kita pun akhirnya paham kenapa kita harus berdisiplin dalam salat. Kenapa kita harus laksanakan salat itu seperti yang diperintahkan. Kenapa kita mesti membaguskan salat, ya? Karena pada dasarnya semua itu adalah demi, ya, kita berada dalam posisi yang kita akan mampu untuk melaksanakan Al-Quran ini. Paham sampai di sini? Ya. Kita lihatlah urutan ayat, ya. Bagaimana ujian-ujian yang datang berkaitan dengan setiap keadaan dan kondisi yang ada pada kita. Setiap terjadi keadaan satu kondisi yang memerlukan tindakan, sikap, ya, maka Allah pun menurunkan apa? Wahyu. Dengan wahyu itulah kemudian kaum muslimin, Rasul dan orang-orang mukmin menyelesaikan urusan-urusan mereka. Ya. Lalu Allah juga menjelaskan kepada kita agar kita memohon kepada Allah agar kita memasuki satu urusan itu dengan cara masuk yang benar. Apa itu? Dengan membenarkan wahyu. Menyelesaikannya pun begitu, ya, juga dengan cara yang benar, yaitu menjadi orang-orang yang shadiqun, membenarkan wahyu. Ya. Lalu diterangkanlah tentang betapa tingginya Al-Quran ini, betapa Al-Quran ini bermanfaatnya bagi manusia, ya, bagaikan dia satu obat yang diberikan kepada orang yang sakit. Ya. Seperti itulah fungsi Al-Quran dalam diri manusia itu. Kemudian diterangkanlah tentang serba-serbi manusia, penyikapan-penyikapan mereka terhadap wahyu. Bagaimana manusia akan berpaling daripada Al-Quran ini, padahal apa? Ya, bahwasanya seolah-olah manusia ini kalau sudah dipalingkan dengan Al-Quran, diberi nikmat dia berpaling, tidak diberi nikmat dia berputus asa. Ya, jadi ketika hubungan manusia itu rusak dengan Allah, maka tidak ada manfaat sedikit pun, ya, bagi dia, ya, yang dapat dia ambil dari kepemimpinan Al-Quran ini. Kemudian ketika Rasul melaksanakan Al-Quran ini, maka datanglah masalah-masalah, ya. Mulailah Rasul itu bermasalah dengan masyarakatnya, bermasalah dengan orang-orang tertentu, ya. Nah, semua orang kan akan bermasalah, ya. Kita mengerjakan sesuatu pasti akan timbul dampak. Al-Quran mengingatkan, tidaklah kalau kita melakukan sesuatu itu bermasalah dengan manusia, ya, atau dengan manusia banyakkah, atau dengan pribadi-pribadi tertentukah, ya, maka hendaklah itu karena apa? Karena kita berangkat dari pelaksanaan ayat. Ini yang dialami oleh Rasul, ya. Kemudian kita melihat bagaimana hasil didikan Rasul itu pada diri beliau, ya, sehingga menjadilah beliau itu semulia-mulia manusia, sebaik-baik manusia. Nah, kemudian, ya, apa yang kemudian menjadi dampak atau akibat daripada Al-Quran ini sebenarnya dapat dilihat oleh manusia, ya, pada diri Rasul, pada akhlak beliau, ya. Tetapi ketika Rasul itu datang dengan Al-Quran, bukan hal itu yang dia lihat, tetapi yang dilihat apa? Dinilailah manusia ini dari segi apa yang telah dia miliki dalam hidup ini. Jika dia seorang Rasul, tentu dia dekat dengan Allah. Jika Allah itu memberi rezeki, tentulah sang Rasul itu juga manusia yang kelebihan rezeki. Ya. Bermacam-macam syarat diminta oleh manusia ini untuk beriman. Ya. Yang Rasulnya harus kaya, yang Rasulnya harus apa? Harus sakti, ya, bermacam-macam. Tidak dia lihat apa yang dibawa. Ya. Sekiranya manusia itu melihat yang dibawanya apa? Ya. Kalau yang dibawanya Quran, tidaklah dia baca Quran itu. Lalu dia nilai, mungkinkah si pembawa ini yang memiliki Al-Quran ini? Ya, maka hendaklah dia tidak melihat kepada siapa? Sosok yang membawa. Hendaklah dia melihat kepada apa yang
dibawa itu, ya. Karena apa yang dibawa itu sesuatu yang bukan berasal dari manusia. Nah, dalam konteks inilah kita sekarang belajar pada ayat ke-101, ya. Ketika manusia mendapati Al-Quran ini sesuatu yang ajaib, yang mukjizat, ya. Bagaimana tidak mukjizat? Sampai sekarang pun tidak ada orang yang bisa bikin Al-Quran. Di mana setiap ayat-ayatnya itu selalu aktual, ya. Selalu up to date, tidak ketinggalan zaman. Terpakai di dalam segala segi kehidupan manusia, ya. Kalau teori-teori manusia itu kan zaman dulu sudah dihapus ketika menemukan teori baru, ya. Tapi Al-Quran tidak pernah kadaluarsa, ya. Al-Quran selalu aktual di dalam, ya, setiap masa, setiap tahun, di setiap tempat. Nah, kalau manusia menyaksikan Al-Quran seperti itu, ya, tantangan Al-Quran untuk membuat yang seperti itu juga nggak bisa mereka buat. Maka hendaklah manusia itu benar-benar, ya, melihat Al-Quran ini adalah ciptaan Allah, ya, yang maha berkuasa dan maha mengetahui. Maka hendaklah dia benar-benar terpengaruh hendaknya dengan keajaiban ini, ya. Tetapi manusia tertutup daripada memandang bahwasanya Al-Quran ini datang dari Allah, ya. Hati mereka mengenalinya, ya, tetapi hati itu kemudian apa? Menyangkalnya, ya. Lalu mencoba mencari-cari alasan untuk tunduk kepada wahyu itu, ya, dengan mencari-cari sisi kelemahan si pembawa, ya. Ini yang terjadi di masa sebelumnya itu. Kalau manusia telah menyaksikan keajaiban atau telah menyaksikan mukjizat, maka apa konsekuensi melihat mukjizat itu? Ya. Rasul-rasul terdahulu dibekali Allah dengan mukjizat, sehingga kaumnya itu dapat melihat mukjizat tadi, sehingga mereka yakin sang Rasul memang utusan daripada Allah, ya. Al-Quran ini adalah mukjizat, tapi kenapa kok banyak manusia yang tidak dapat melihat mukjizat itu, ya? Nah, kemudian, ya, kita melihat ada metode Allah yang kemudian berubah. Kalau sebelumnya banyak Rasul dibekali dengan mukjizat yang secara materi, secara fisik, ya, secara materi, ya, misalkan seperti Nabi Isa itu dia bisa menghidupkan orangnya apa? Orang yang mati. Dia bisa menyembuhkan penyakit kronis, ya. Kan sampai sekarang penyakit kronis itu nggak bisa disembuhkan, ya. Dan bermacam-macam mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh para Rasul. Musa dapat membelah laut, ya. Bahkan banyak lagi nanti itu Musa yang tongkatnya menjadi apa? Menjadi ular, ya. Nah, tetapi ternyata hati manusia itu kemudian walaupun mereka telah melihat mukjizat tadi itu, ternyata sangat sedikit manusia yang kemudian tunduk hatinya setelah melihat mukjizat tadi, ya. Maka kita lihat pada ayat ke-101 dalam ayat ini, ya. Ketika diskusi antara Fir'aun dengan Musa, ya, berkaitan dengan dakwah Musa kepada Fir'aun. Walaqad ataina Musa, dan sungguh telah kami datangkan kepada Musa itu tis'a ayatin, ya. 7 daripada apa? 9 daripada mukjizat lah, ya, ayat, ya. Ayat kekuasaan Allah itu ketika Musa datang dengan 9 mukjizat, ya. Bainatin, yang menjadi penjelas atau bukti, ya, kepada Fir'aun dan para pengikutnya bahwasanya mukjizat yang 9 itu untuk menunjukkan, ya, bahwasanya Musa adalah seorang utusan Allah. Ya, yang dari tangannya yang terbelah itu, yang membelah, tongkatnya yang membelah apa? Laut, tongkat yang menjadi apa namanya? Ular, tangan yang putih cemerlang, lalu wabah belalang, wabah katak, darah, ya. Yang kesemua itu mengakibatkan Fir'aun mendatangi Musa. Untuk apa? Ketika terjadi wabah belalang, katak, darah, ya, mereka nggak bisa mengatasinya, ya. Lalu apa? Mereka teringat, bukankah Musa pernah mengaku dia sebagai seorang Rasul? Akhirnya datanglah Fir'aun itu kepada Musa, memohon-mohon kepada Musa supaya Musa menolong negerinya Mesir itu dari kehancuran akibat wabah tersebut.
Maka Musa pun memohon kepada Allah dengan berdoa agar Allah menghapus ya wabah tadi. Tapi setiap kali Allah menguji rakyat Mesir itu dengan wabah, setiap kali itu pula mereka datang kepada Musa, ya. Nah, setiap kali itu pula Musa memohon kepada Allah untuk menghilangkan wabah tadi. Jadi kemampuan Musa menghilangkan wabah tadi merupakan bukti tentang mukjizat ya yang diberikan Musa kepada Allah kepada Musa. Namun hal itu walaupun mereka melihat mukjizat itu, ya, tetap saja hati itu kalau sudah rusak, sudah kafir, dia tidak bisa lagi diyakinkan dengan mukjizat. Inilah yang dikatakan ayat ini, walaqad ataina Musa, sungguh ya kami telah datangkan kepada Musa tis'a ayatin, 9 daripada bukti-bukti ya mukjizat kekuasaan Allah itu, yang bainatin, yang memberi manusia penjelasan. Fas'al, maka tanyakan Bani Israel kepada Bani Israel. Izja'ahum, tak kala datang pada mereka. Ya. Faqala, maka berkata lahu ya Fir'aun kepadanya, ya, ini la'adzunuka, ya, sesungguhnya benar-benar adzunuka, aku menyangka atau berprasangka kepada engkau ya Musa, aku duga engkau ya Musa mashuran, sebagai seorang ahli sihir. Nah, manusia sebenarnya dengan logika yang dia punya, logika ini bisa dia gunakan untuk memisahkan antara kebenaran dan kesalahan dalam batas-batas tertentu, ya. Sebagaimana manusia dapat dengan logika ini mengetahui ini mukjizat atau ini cuma sulap. Ya. Kalau kita melihat satu sulap, pertama kan kita apa? Terpengaruh ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Apalagi ya pesulap-pesulap ilusionis yang pakai teknologi canggih, pakai cara-cara canggih itu ya. Kita sampai heran bagaimana kok bisa begitu. Nah, padahal itu notabene adalah sulap. Tapi akal manusia dapat mengetahui itu adalah sulap. Sulap itu adalah tipu-tipu, sulap itu adalah apa namanya? Trik, rekayasa, bukan sesuatu yang sebenarnya. Nah, lalu bagaimana kalau manusia melihat sesuatu itu bukan sulap, tapi mukjizat sebenarnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Musa kepada Fir'aun? Yakinkah Fir'aun? Tidak. Ya. Fir'aun tidak menjadikannya beriman. Ya, sampai-sampai kemudian dia tahu itu mukjizat. Dia tahu itu bukan sihir. Karena tukang sihir dia punya, dia tahu, ya. Ketika bagaimana ular yang sungguhan itu memakan apa? Tali-tali itu, ya. Fir'aun sebenarnya sudah takut, sudah yakin dia bahwasanya itu adalah ya, mukjizat dari Allah, ya. Tetapi dia mempertimbangkan apa? Kekuasaannya, mempertimbangkan kepentingannya. Nah, pertimbangan kepentingan inilah yang menjadikan atau menghalangi manusia untuk mau beriman. Kemudian dia mengatakan kepada Musa, yang dia lihat itu bukan bukti mukjizat dari Allah, tapi yang dia lihat itu sama saja dengan yang dibuat oleh tukang sihir. Kalau manusia ini tahu, melihatlah dia bagaimana langsung Allah menurunkan Quran ini, ya. Mungkin manusia akan terpengaruh ketika ada orang membaca Al-Quran. Kenapa? Karena jiwanya langsung terhubung dengan Allah yang dia lihat dengan mata kepalanya itu. Tetapi kan di sini Al-Quran tidak turun dengan apa? Dengan cara seperti itu. Tapi turun dengan hijab. Ya, melalui via apa? Malaikat Jibril, melalui Rasulullah. Nah, dari situ mereka kemudian diterangkan kalau Quran ini dari Allah. Orang yang mau untuk berpikir secara mendalam, merenungi, ya, mereka akan dapat menilai kalau Quran ini bukan dari manusia, tapi datang dari Allah. Kalau begitu, hendaklah manusia itu betul-betul takut kalau sekiranya dibacakan Al-Quran kepada dia. Nah, ada orang yang dia itu tidak sampai ke taraf meyakini Quran ini datang dari Allah. Sehingga dia tidak merasakan bahwasanya bagaimana Allah mengajak dia berkomunikasi, ya, membicarakan masalahnya.
lalu menerangkan hakikat masalahnya tadi itu, lalu memberi pengarahan dan petunjuk atas masalah-masalah yang dihadapi. Kalau manusia tidak mampu sampai ke taraf ini, ya, maka dia pun juga akan menilai Al-Quran itu sama saja dengan karya-karya manusia yang lain. Seperti itulah Fir'aun telah sesat dengan membayangkan mukjizat yang dibawa Musa itu bukan dari Allah, tapi apa? Sama dengan sihir-sihir yang dibuat oleh para tukang sihir. Ya, maka ayat selanjutnya mengatakan, qala, berkata Musa, laqad, dan sungguh telah, alimta, sungguh engkau telah tahu Fir'aun. Ya, ma anzala haula'i, tidaklah menurunkan ya semua itu, ya, illa rabbus samawati wal ard. Ya, tidak ada yang bisa menurunkan mukjizat seperti yang aku tunjukkan kepada engkau itu kecuali dia hanyalah Rabb, ya, seluruh alam ini, langit dan bumi ini, ya, basairah, sesuatu yang dapat dilihat, sesuatu yang dapat dirasakan, diyakini, ya. Engkau telah tahu itu datang dari, ya, dari Rabb semesta alam. Sama dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran ini, tahu nggak ini kalau dari Allah? Ya, nah ini yang dibicarakan. Jadi engkau telah tahu kalau itu datang dari Allah. Kalau sesuatu ayatnya kamu tolak, padahal engkau tahu ia datang dari Allah. Betul kan kata Nabi? Itu yang dimaksud dengan sombong. Ya kan? Orang yang sombong itu orang yang mengingkari kebenaran, tak kala kebenaran itu datang kepada dia. Di mana letak sombongnya? Sombongnya adalah dia tidak takut kepada Allah. Ya. Jadi Fir'aun nggak takut sama Allah. Sehingga Musa mengatakan, padahal engkau tahu itu datang dari Allah. Tapi kamu kok menyikapinya seolah-olah ya dia datang dari diriku atau dari manusia yang lain. Kemudian wa inni la'azunuka, dan sungguh ya la'azunuka, ya benar-benar aku zunuka, ya menganggap atau menduga engkau itu ya Fir'aun, wahai Fir'aun, ya masburon, sebagai orang yang akan dibinasakan. Ya, maka kebinasaan itu adalah sesuatu yang memang akan diperoleh manusia sekiranya dia bersikap sebagaimana Fir'aun ini. Dia mengetahui kalau yang dihadapinya itu datang dari Allah yang Maha Tahu, ya, Maha Berkuasa atas segala sesuatu, tapi disikapinya dengan ya meremehkan. Ya. Sebagaimana Rasul kurang yakin dengan ayat ketika situasi di mana orang-orang itu memfitnah beliau dalam pengertian menghalangi beliau dari ayat, hampir-hampir Rasul tidak melaksanakan ayat. Padahal itu datang dari Allah. Ini dari segi kemanusiaan beliau ya. Dari segi kemanusiaan beliau, di mana kelemahan beliau di saat itu justru menjadi bahagian dari risalah yang kita baca. Paham di sini ya? Jadi kalau ada kelemahan-kelemahan manusiawi Rasulullah itu nggak perlu ditutupi. Itu adalah sesuatu yang menjadi petunjuk yang perlu kita baca, ya. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat ini bagaimana kebinasaan itu adalah memang milik orang-orang yang seperti Fir'aun itu, ya. Fa aroda, maka berkehendak, berkehendak, ya. Ayastafizahum, untuk tafizahum, ya. Tafizahum itu ya mengusir lah, sampai mengintimidasi, sampai artinya sampai mengusir ya. Kalau biasa penguasa itu penguasa yang zalim ya, kalau dia dikritik oleh orang, jika memang dia salah, pasti dia marah kalau dikritik. Kalau dia sudah benar, kalau dikritik gimana? Nggak ada masalah, dia hadapinya kritik itu dengan kebenaran. Tapi kalau kritik itu untuk menunjukkan sisi lemahnya dia, ya, kritik itu menyudutkan dia, maka dia pasti akan marah. Orang itu akan dia penjarakan. Supaya apa? Istilah dibungkam. Supaya jangan ada suara-suara yang mengkritik dia. Nah, apa yang dilakukan Musa itu
adalah membahayakan bagi kekuasaan Fir'aun. Kalau Musa dibiarkan berdakwah ke sana ke sini dengan apa yang dibawanya dari Allah, maka itu ancaman bagi kekuasaan Fir'aun. Maka tindakan Fir'aun itu adalah yang pertama adalah dengan mengusir ya Musa. Ya. Fa'aqraqnahu. Maka menjadi sunatullah lah ya bagi Allah kalau ada setiap kaum mengusir rasul mereka ya, maka berhaklah di atas kebinasaan, kehancuran, maka kami tenggelamkan dia. Waman ma'ahu, dan siapa saja yang ma'ahu, bersama dengan dia, segaris dengan dia, sepemikiran dengan dia, seide dengan dia, seideologi dengan dia, sepandangan hidup dengan dia ya, maka dikaitkan oleh Allah siapapun yang mereka itu pendukung daripada Fir'aun itu ya, kami akan tenggelamkan ya, kami tenggelamkan jami'an, semuanya, untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang disisakan oleh Allah ya. Ketika sang pimpinan itu kemudian mengusir Rasul ya, maka Allah binasakanlah pimpinannya itu, berikut semua tentaranya, pegawainya, simpatisannya, buzzernya, apalagi ya, influencernya ya, semuanya Allah akan binasakan ya. Nah, kebinasaan ini diterangkan ayat untuk menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak mau menerima Al-Quran ini adalah karena kesombongannya. Karena itu setiap dakwah yang diarahkan kepada manusia itu gunanya adalah untuk menyadarkan ya manusia tadi itu tentang betapa besar dan berkuasanya Allah itu ya, dan betapa ya kecilnya dirinya di hadapan Allah. Jika ya hal ini kemudian dapat menyadarkan seseorang, ketika dia sadar dirinya itu tidak berarti apa-apa di hadapan Allah, baru hilang kesombongannya ya. Kalau hilang kesombongannya gimana? Baru dia mau tunduk dengan Al-Quran ini. Itulah dakwah ya. Jadi orang ini kan, kenapa dia gak mau menerima Quran? Kenapa dia bantah juga? Karena kesombongan yang ada dalam dirinya tadi. Sombong sama siapa? Sama Allah. Jadi dakwah itu digunakan sasarannya adalah untuk apa? Menghilangkan kesombongan manusia tadi itu. Ya. Kalau dia itu gak ada artinya apa-apa di hadapan Allah. Kalau sudah hilang kesombongannya, baru dia mau menyerah dengan Al-Quran ini. Kan itu problem manusia pertama, iya kan? Kenapa kok susah banget ya orang ini diyakinkan dengan ayat? Kan dia sombong. Sudah jelas yang dihadapinya itu yang dari yang maha tahu, ya, masih juga diukurnya ilmu yang maha tahu itu dengan ilmunya yang sedikit itu. Seolah-olah yang sedikit itu adalah kebenaran. Padahal dia tidak tahu banyak tentang hal itu. Nah, itulah kesombongan tadi itu. Maka di sini Allah mengatakan, ya, Fir'aun adalah dedengkot daripada orang-orang yang sombong itu. Ya, maka siapa yang setuju dengan ideologinya Fir'aun, dengan pandangannya Fir'aun, maka Allah pun memusnahkannya semuanya. Ya, wa qulna min ba'dihi li bani Israel. Kemudian kulna, kami katakan min ba'dihi, dari sesudahnya, ya, dari sesudah penenggelaman itu, ya, li bani Israel, kepada bani Israel, uskun, ya, menetaplah, tinggallah, berdiamlah, bertenanglah kamu, al-ardha, di bumi itu, ya. Fa idza jaa wa'du, ya, wa'dul akhirah, maka jika telah datang janji akhirat, ya, ji'na bikum, kami datangkan kalian lafifan, dalam keadaan apa? Campur baur. Nah, para hadirin, untuk menerangkan ayat ini, itu kita mesti tahu dulu sejarah Bani Israel dalam versi Al-Quran. Ketika, kalau nggak susah menerangkannya, maksud di sini nih. Setelah Fir'aun ditenggelamkan, apa yang terjadi? Kenapa ada peristiwa pembawaan Bani Israel dari Mesir menuju Palestina, atau yang dikenal dengan Baitul Maqdis? Ya. Karena ada kehendak Allah
untuk menjadikan Bani Israel ini satu umat, ya, satu umat, ditempatkan di tempat khusus, ya, yang dinamakan dengan Baitul Maqdis. Bukan Baitul Maqdis, apa? Baitul Maqdis kan Masjidil Aqsa. Apa namanya? Al-Quds ini, tanah yang disucikan ini, ya, yang di Palestina itu memang. Kemudian di sana hendaklah menetap Bani Israel itu. Jika mereka adalah orang yang beriman, maka mereka adalah satu komunitas yang beriman, yang akan dipimpin oleh Musa. Dengan demikian, jika ada komunitas itu, maka syariat Allah dapat dilaksanakan. Kira-kira mau nggak Bani Israel? Mau nggak Bani Israel? Tidak. Ketika ada kendala, jangankan di tengah jalan saja dia sudah berulah, ya, menunjukkan kekafirannya. Makanya kemarin kita bahas, sampai-sampai kita yang baca Al-Baqarah udah malas melihat dalih, ya, argumentasi, alasan dan lain sebagainya yang dikemukakan Bani Israel itu, di mana dia berulah bermacam-macam sehingga itu sangat meletihkan bagi Musa. Sampai-sampai Musa pun menarik janggut Harun, saking marahnya. Dikira Harun membuat pembiaran terhadap perangnya orang-orang Bani Israel ini ketika dia menitipkan kepemimpinan itu kepada Harun. Sampailah kemudian di tanah yang dijanjikan itu, ketika itu diketahui masih ada orang-orang barbar yang tinggal di sana dan diperintahkan supaya mereka diusir, itu berarti memerangi kelompok itu, ya. Maka hal ini ternyata karena jiwa mereka lemah, mereka tidak beriman, ya, mereka enggan, malah mereka mengatakan, pergilah kamu berdua bersama Arab kalian berperang, biar kami duduk-duduk saja. Ini dia Bani Israel itu. Jadi maksud Allah memisahkan terwujud nggak? Nggak terwujud. Kalau Fir'aun itu sendiri adalah orang-orang yang sombong, ya, kemudian dia menjadi orang-orang yang musyrik semuanya, apa bedanya dengan Bani Israel ini? Ya, kenapa? Maksud Allah memisahkan supaya nggak sama, tapi mereka nggak ingin dipisahkan itu. Akibatnya Al-Quran pun mengatakan, ya, ketika Allah mengatakan, ya, uskunu al-ardha, ya, tinggallah kamu di bumi itu. Tapi tidak terjadi. Kenapa? Karena mereka membangkang. Fa'idha ja'a wa'du, maka ketika datang, ya, janji akhirat, ya, janji akhirat berarti apa? Sudah terjadi apa? Iya, di padang mahsyar itu, ya. Lalu Allah mengatakan, ya, ji'na bikum lafifan. Maka orang yang tadinya bermusuh-musuhan di dunia itu dikarenakan akidah, di akhirat gimana? Salah dipisahkan, ini ranahnya bagi orang musyrik. Orang musyrik di sini, orang mukmin di sini. Lalu bagaimana? Dicampur aduk. Ya. Kalau kaum muslimin tidak hidup terpisah, nanti di sana dicampur. Mau dicampur dengan orang kejawen, orang Hindu, orang dicampur semuanya. Seperti sebagaimana mereka hidup di dunia juga bercampur. Ini keterangan Al-Quran tentang Bani Israel. Tadinya kan musuh-musuhnya itu, ya kan? Lalu dipisahkan, sudah dimusnahkan sama Allah musuhnya itu. Ternyata mereka serupa, ya. Jadi mereka itu sama-sama kafir. Firaunnya kafir, Bani Israelnya juga kafir juga. Nah, baru pada ayat pertama kita mengetahui mengapa Taurat diturunkan, agar Bani Israel tidak menjadikan wali selain aku. Maka Al-Quranlah kitab Allah itulah yang memberi petunjuk kepada satu kaum. Jika satu kaum yang memiliki kitab Allah tetapi mereka tidak mendapat petunjuk, ya sekarang ini yang kita lihat sekarang ini.
Sampai sini paham? Saya teruskan lagi. Wabil haqqi, dan dengan al-haq, ya, anzalnahu, kami turunkan dia Al-Quran itu dengan al-haq, semuanya hak, ya. Jadi kandungan dari Al-Quran itu adalah al-haq, kandungannya itu al-haq, ya. Apa yang dibicarakan Quran itu adalah kebenaran itu sendiri, ya, untuk menunjukkan kalau dia turun berarti kebenaran itu ada di atas dari langit, ya, diturunkan, kan berarti kebenaran itu nggak ada di bumi, yang ada adalah kebatilan. Ketika Allah ingin kebenaran itu dikenal, ditampakkan, maka dia turunkan kebenaran itu ke bumi, ya, yang pada ayat lain agar kemudian kebenaran itu menghancurkan kebatilan. Jadi seolah-olah Allah melemparkan kebenaran itu kepada kebatilan, maka seketika kebatilan itu akan hancur. Seperti itulah penurunan Al-Quran itu, ya. Kemudian wabil haq nazala, dan bil haq nazala, ya. Hak pula penurunannya itu. Yang bawa hak, ya, diturunkan kepada yang hak pula. Maka ketika dia turun setahap demi setahap, sekelompok demi sekelompok ayat, itu juga hak. Kenapa? Karena dia turun dengan satu metode yang benar, ya. Kenapa dia turun begitu? Ya, ini adalah dalam rangka mengantisipasi setiap situasi kondisi yang ada. Setiap kelompok ayat itu turun seiring atau sesuai dengan kebutuhan daripada kaum muslimin di kala itu, di dalam menghadapi situasi-situasi yang sedang mereka hadapi itu. Itu yang dimaksud bilhaq nazala, ya. Kan sama aja orang mengatakan gini, kenapa nggak turun sekaligus? Ya untuk apa sekaligus turun sedang yang lainnya belum diperlukan, ya. Ketika butuh petunjuk baru Allah menurunkan petunjuk. Jadi urutan itu adalah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh, ya, Rasul dan kaum muslimin. Kemudian wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami utus engkau illa mubasyiran wa naziran, kecuali hanya sebagai pemberi kabar berita gembira dan pemberi peringatan. Ini hakikinya, ini esensi daripada dakwah itu, ya. Kandungan dari Quran itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah kandungannya, ya. Allah turunkan kebenaran itu karena Allah tidak menyatakan kebenaran itu di muka bumi. Kemudian kalau manusia berselisih dengan kebenaran itu, kalau manusia menolak dengan kebenaran itu, maka Muhammad ketahuilah tugasmu hanya menyampaikan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam, ya, mengancam bahwasanya ini datang dari Allah. Kalau kamu tolak, maka resikonya, ya, kamu akan berhadapan dengan Allah. Sebagai pembawa kabar gembira untuk menjelaskan kepada manusia bahwasanya tentang kebaikan-kebaikan janji-janji Allah yang akan diberikan Allah kepada siapa saja yang mau mengimaninya, ya. Kemudian wa Qur'anan, dan sebagai satu bacaan, ya, sebagai satu bacaan, faraqnahu, kami pisah-pisahkan dia, kami pilah-pilah, kami bagi-bagi, kami pilah-pilah, ya. Jadi ada bab 1, kalau manusia kan bisa bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Ini sama Allah dibuat ini, lalu dibagi oleh manusia menjadi 114 surat, 30 juz, ya, 6.600 sekian ayat. Tapi bukan hanya itu. Kami pilah-pilah mana ayat yang turun sekarang, mana ayat yang turun besok, mana ayat yang turun akan datang, ya, sesuai dengan urusan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Nah, kami atur sedemikian rupa Quran itu, ya. Kemudian litakroahu, agar kamu bacakan dia, ya, ala nas, atas manusia itu, ya, atas problem-problem manusia itu, ya, ala muksin, atas penempatan masing-masing.
Ya. Setiap kelompok ayat punya penempatannya. Ya, untuk apanya, untuk apanya, untuk apanya. Ya. Kapan turun ayat ini? Ketika memang pada saat itu diperlukan apa? Ketentuan atau petunjuk tentang hal tersebut. Ya. Wa nazalnahu tanzilan. Dan sungguh telah kami turunkan dia, Quran itu tanzilan. Ya, dengan satu metode. Ya, dengan satu cara turun. Cara turun itu kan metode. Ya. Jadi penempatan atas setiap ayat itu tidak sama. Dalam pengertian konteks-konteks ayat itu jangan salah konteks. Ya. Orang kalau hanya mengambil teks saja, ketika ada kemiripan diksi atau kata-kata, ya, kan sering begitu ya. Padahal itu bukan di situ tempatnya. Ini hanya mengambil ayat tidak pada tempat. Kayaknya saya bilang ya. Saya pikir ini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat mencerahkan kita masing-masing, ya, dari kegelapan pikiran kita, ya, menjadi pahamlah kita tentang apa yang kemudian mesti kita urus dan kita sikapi, ya, dalam kehidupan ini berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah. Insyaallah kita lanjut pada Jumat yang akan datang. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara hilang, warnanya jadi hitam putih apa?